Makanya lakukan yang benar, bukan lakukan yang populer. Karena yang populer, yang ngepop, belum tentu benar. Bagaimana cara mengujinya? Mari kita periksa. Pelan-pelan periksanya. Apa sih populer itu? Populer itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama, dikenal dan disukai orang banyak. Dikenal dan disukai orang banyak. Itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudu bersuci? Karena banyak orang ambil air, kemudian basuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Nggak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar, dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu, badan saya suci? Air kencing masih di dalam. Berak pun nggak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes, dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudu kayak gitu? Ya wudu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudu bahasa Arabnya adalah wudu wal doain. Wudu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudu artinya berpisah. Saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan. Dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikir-mikir urusan kamu sendiri. Mikirin cicilan. Gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan. Untungnya Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rebel. Ketika bilang tadi kamu sholat, iya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan, kata Tuhan. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Akhirnya sholat tadi zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita nggak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat, mi'raj dulu. Jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat. Nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa. Luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu. Boro-boro lurus. Bolak-belok. Tapi kalau sudah salam, lihat orang nggak sholat mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa. Bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum. Terus saja menyerang pihak lain. Itu namanya populer. Nah, kita jelaskan dulu nih bahasa kamus. Populer.